percaya adik-adik tetap sehat, adik-adik tetap semangat. Nah, pagi hari ini kita akan beribadah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kalau adik-adik kami akan ibadah Tuhan, Tuhan berkati setiap mereka. Sebentar mereka juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan untuk setiap mereka Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan, untuk penjagaan Tuhan atas setiap adik-adik kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Ocha mau adik-adik juga menyiapkan Alkitabnya di rumah ya, biar kita bisa membaca bersama-sama. Nah, hari ini firman Tuhannya terambil dari Mazmur 25 ayat 21. Mazmur 25 ayat 21. Semuanya sudah buka, biar kita baca bersama-sama. Mazmur 25 ayat 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Nah, firman Tuhan bilang bahwa kita harus memiliki ketulusan dan kejujurannya. Di sini dibilang ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu dia akan selalu berkata yang jujur. Dia harus selalu berbuat yang tulus. Nah, adik-adik, pagi ini Kak Ocha akan membawakan sebuah cerita dengan judul Kejujuran Membawa Berkat. Nah, kalau orang yang jujur pasti dia akan diberkati Tuhan. Ada dua orang pemuda, jadi pemuda A dan pemuda B. Suatu saat mereka dua ini sedang berjalan-jalan di sebuah kota. Nah, di kota tersebut sangat ramai. Penduduknya sedang beraktivitas seperti biasa. Adik-adik tahu, di kota itu ternyata yang tinggal kebanyakan pegawai istana dan raja-raja. Jadi pasti bisa bayangkan ya, kota itu pasti kota yang sangat bagus karena yang tinggal orang-orang yang kaya. Nah, waktu kedua pemuda ini sedang berjalan-jalan, tiba-tiba mereka menemukan satu buah tas yang sudah usang, tas yang sudah lama. Akhirnya salah satu pemudanya itu mengambil tas tersebut. Terus waktu dia buka, wah, dia sangat kaget. Ternyata dia melihat di tas itu ada sekumpulan uang, ya, uang emas, bukan uang yang dari perak tapi uang dari emas. Wah, dia sangat senang sekali. Dia pasti berpikir, wah, kita akan menjadi sangat kaya. Nah, tapi pemuda yang satunya lagi ini, yang kedua ini, dia hanya diam aja karena dia tahu bahwa itu bukan milik dia. Nah, waktu mereka dua sedang bercakap-cakap, sedang terkagum-kagum dengan apa yang mereka temukan, tiba-tiba datanglah pengawal-pengawal kerajaan. Beberapa orang pengawal kerajaan datang mendekati mereka berdua. Terus pengawal kerajaan ini bertanya, "Hai pemuda, apakah itu tasmu?" Nah, apa yang dijawab pemuda yang pertama yang memegang tas itu? "Iya, ini tas saya." Tapi pemuda yang kedua itu karena dia merasa itu bukan punya dia hanya tertunduk dan diam aja. Dia tidak berani berkata apa-apa. Nah, akhirnya salah satu pengawal lagi berkata, "Oh, kalau itu tas kamu, raja ingin ketemu sama kamu. Dia ingin membeli tas itu." Wah, akhirnya pemuda pertama ini berpikir, kalau raja membeli tas ini, pasti harganya lebih mahal dan uangnya lebih banyak dari yang ada di dalam tas ini. Akhirnya dia bilang, "Ya, boleh." Nah, akhirnya pengawal-pengawal raja ini mengantar mereka pergi ke istana raja. Nah, adik-adik, di sana ternyata si raja ini sudah menunggu. Nah, sudah menunggu kedua pemuda ini. Jadi waktu sampai mereka menghadap raja, akhirnya raja berkata buat kedua pemuda ini, "Apakah ini tas kalian?" Wah,
pemuda yang pertama itu langsung dengan bangganya dia berkata, "Iya, ini tas saya Raja." Tapi yang pemuda kedua itu karena dia merasa itu bukan punya tasnya, bukan miliknya, dia hanya diam dan dia tertunduk, dia merasa ketakutan. Wah, akhirnya si raja ini mengamati pemuda yang pertama ini. Nah, sepertinya raja udah tahu kalau pemuda pertama ini dia tidak berkata dengan jujur, karena temannya itu juga kelihatan ketakutan sekali. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya raja langsung berbicara dengan suara yang keras, "Hai pengawal, tangkap pemuda yang ini." Wah, pemuda yang pertama itu dia kaget, "Loh, kok saya ditangkap? Nah, masukkan dia ke dalam penjara." Wah, semakin bingung. Terus pemuda yang satunya lagi, "Bebaskan dia, suruh dia pulang." Wah, akhirnya semua menjadi bingung. Lu kok bisa? Kenapa sampai raja harus berkata demikian? Akhirnya ternyata waktu dicari tahu, nah tas yang mereka temukan itu adalah miliknya si raja. Tas itu dicuri oleh pencuri dan pengawal-pengawal raja ini beberapa hari itu sedang mencari pencurinya. Jadi waktu mereka menemukan tas ini dan waktu ditanya ternyata pemuda itu mengakui bahwa itu tasnya. Jadi raja mengambil kesimpulan kalau dia adalah pencurinya. Walaupun dia tidak mencuri, tapi karena dia tidak berkata jujur, dia tidak berkata yang sebenarnya, akhirnya dia dituduh sebagai seorang pencuri. Nah, akibat karena dia tidak mau berkata jujur adik-adik, akhirnya dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Sedangkan temannya yang satunya lagi, dia dibebaskan dan dia bahkan mendapat hadiah dari raja karena dia bersikap jujur. Dia tidak mengakui kalau itu barang miliknya. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa apa yang bukan menjadi milik kita, jangan sampai kita mengakui itu barang kita ya. Walaupun itu kita temukan, tapi kita harus berkata yang jujur. Akibat dari ketidakjujurannya, pemuda yang pertama ini harus masuk penjara. Sedangkan pemuda yang kedua, dia mendapat berkat, dia mendapat hadiah dari raja. Kita mau menjadi orang yang bagaimana? Yang jujur atau tidak jujur? Firman Tuhan bilang kalau kita ini orang-orang yang takut akan Tuhan harus berkata yang jujur ya. Miss Ocha percaya adik-adik di rumah selama libur, selama tetap belajar di rumah, bersikap yang jujur dengan kakak, dengan adik maupun dengan orang tua. Tetap jadi anak-anak yang menjadi berkat bagi orang lain. Nah, demikian firman Tuhan kita pagi hari ini. Miss Ocha berdoa supaya anak-anak, adik-adik selalu melakukan karakter kejujuran di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajar setiap adik-adik kami untuk mereka mau melakukan karakter kejujuran. Mereka mau berkata yang sebenarnya. Apapun yang mereka lakukan, mereka mau melakukan dengan kejujuran. Berkati setiap mereka Tuhan. Apa yang mereka lakukan, berkati orang tua mereka juga Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.